Berlatar di wilayah perbatasan yang tandus dan jauh dari pemukiman, kisah akan berfokus pada seorang pria sekaligus suami bernama Arjun yang sedang mengantar Kayal istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Diketahui, mereka sedang dalam proses perceraian. Setelah Kayal Yujigugigi minta cerai dengan alasan sudah tidak nyaman dan tidak mau daya terakhir hidupnya, masih ingin hidup bebas, nongkrong bareng temen-men, dugem liburan, senong-senong ngopi di kafe, keluar rumah seenaknya, bercanda gurau dengan bukan mahramnya, dan lain-lain. Sementara, di saat yang sama, Arjun yang sudah berusia matang menginginkan sosok istri yang patuh pada syariat, mengurus, melayani, dan mengabdi pada suami. Bahkan pernah satu kali kejadian Kayal ini ketahuan keluar rumah tanpa izin, alias berbuat nusuji, dengan pergi bersama yang bukan mahramnya ke pantai loh, minum bareng sampai mabuk hingga pulang larut pagi. Dan meski sudah jelas pelanggarannya, Kayal tetap tidak merasa bersalah dan menganggap itu hal yang sepele. Dan ya, Arjun nyaris menabrak mobil yang muncul dari samping tanpa peringatan. Dimen pengendara itu malah mengacungkan jari tengahnya dan pergi begitu saja tanpa ada penyesalan. Setibanya di rest area, Arjun memutuskan untuk melipir dulu sekalian isi bensin. Sementara Kayal masuk ke minimarket untuk membeli POPM dan sangrai sup untuk camilan. Mana di situ Kayal tak sengaja bertemu dengan pasangan yang kebetulan berasal dari negara yang sama. Ada Raksit si supir truk dan Devika istrinya. Raksit mengaku sedang ada pekerjaan mengantar barang-barang logistik dan menjadikan Dika istrinya menjadi kekal menemaninya selama dalam perjalanan. Rocket Morgan Stanley Manager Life Trema. Di luar, Arjun yang masih sedang mengisi bensin Yujigugigi didatangi oleh sosok pemuda bernama Michael yang tidak lain adalah pengendara mobil yang tadi nyaris membuatnya kecelakaan. Bukannya meminta maaf atas kejadian tadi, pemuda itu justru malah pepe dengkreng mencari ribut dengan Arjun. Sehingga sebagai pria yang lebih dewasa, Arjun memilih untuk tidak menggubris tantangan Michael dan langsung cabut melanjutkan perjalanannya. Dan ya, Arjun lagi-lagi mendapat kendala di perjalanan ketika mobilnya tiba-tiba mati. Masalahnya, lokasi mereka sangat jauh dari bengkel dan rest area terdekat. Sinyal juga sangat buruk di tempat ini. Tak lama, muncullah sebuah mobil di kejauhan yang ternyata itu adalah Michael dan kawan-kawannya yang malah melempar sebuah botol sembari tertawa terbahak-bahak. Tepat di momen tegang ketika Michael dan ketiga temannya memperhatikan Arjun di kejauhan, muncullah mobil truk milik Raksit dan TPIK yang kebetulan melewati jalan ini. Setelah mengobrol panjang lebar ke sana kemari, Kayal memutuskan untuk ikut bersama Raksit dan TPK ke rest area yang ada di depan. Sementara Arjun tetap di sana mencoba memperbaiki mesin mobilnya sekuat tenaga. 1 jam berlalu, Arjun akhirnya berhasil memperbaiki mobilnya dan langsung tancap gas menuju rest area yang ada di depan. Alih-alih menemukan Kayal di restoran itu, Arjun justru harus kebingungan saat orang-orang di sana mengaku tidak melihat perempuan dengan ciri-ciri yang Arjun sebutkan. Sehingga Arjun pun kembali ke jalan, berharap menemukan Kayal di suatu tempat. Sampai akhirnya, ia melihat mobil truk milik Raksit di kejauhan dan memutuskan untuk langsung mengejarnya. Saat sudah bertemu langsung, Raksit mengaku tidak kenal dengan Arjun dan tidak tahu di mana Kayal berada. Entah lupa ingatan atau sedang melakukan semacam permainan, Arjun menjadi semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Antonia Ada, seorang polisi lalu lintas yang sedang melakukan patroli, sehingga Arjun dengan cepat meminta bantuannya untuk memeriksa truk tersebut. Dan ya, tak ada Kayal ataupun Dipika di dalam truk tersebut. Semuanya aman, tanpa ada hal yang mencurigakan. Sehingga petugas pun mempersilakan Raksit untuk melanjutkan perjalanan. Sementara untuk Arjun, ia disarankan pergi ke kota kecil yang ada di depan, buat laporan di kantor polisi setempat, jika memang istrinya benar-benar telah hilang. Sesampainya di kantor polisi yang dimaksud, Arjun langsung membuat laporan kasus penculikan atas nama Devika istrinya, di mana petugas yang melayani pun menjelaskan bahwa di wilayah ini tingkat kriminal sangat kecil sekali, bahkan hampir tidak ada. Sehingga mendengar penjelasan Arjun terkait istrinya yang diculik, membuat si petugas agak kurang percaya dan tampak santai menanggapi laporan tersebut.
That's all. Alah, menanggapi serius laporan ini, si petugas justru malah membuat kesimpulan sendiri tentang masalah rumah tangga yang mungkin sedang Arjun dan Devika alami. Si petugas memiliki teori tentang salah satu dari mereka yang mungkin berselingkuh dan Dika bisa jadi sengaja kabur untuk meninggalkan Arjun sendirian. Setelah tak mendapat respon dari petugas aparat yang tidak bisa diandalkan, Arjun pun kembali ke rest area sebelumnya untuk memastikan sekali lagi apakah orang-orang di sana pernah melihat bebenguk istrinya atau tidak. Namun, sama seperti sebelumnya, si pemilik resto pun dengan tegas tidak melihat perempuan dengan siri-siri yang disebutkan, yang membuat Arjun menjadi kesal hingga mencurigai semua orang yang ada di sana telah bersekongkol menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Setelah menimbulkan keributan yang membuatnya diusir dari restoran, Arjun pun pergi ke bilik telepon untuk menghubungi petugas aparat yang sebelumnya, di mana saat Arjun menjelaskan tentang Dipika istrinya yang hilang, seorang pemuda bernama Aceng, tukang lab, tiba-tiba nyeletuk mengaku sempat melihat bebenguk Dipika, yang karena Aceng ini, mohon maaf, agak sedikit memiliki keterbatasan. Arjun pun percaya begitu saja, dan tidak memiliki suuzon kepadanya, atau prasangka buruk yang aneh kepada si Aceng Suraceng ini. Sesuai petunjuk dari Aceng, Arjun pun pergi ke sebuah bukit yang berada di rute ke-7. Sebuah rute yang sudah ditutup sejak lama, yang sesampainya Arjun di sana, ia langsung berkeliling mencari di mana Dipika berada. Dan ya, Arjun tiba-tiba dihajar dan dikeroyok oleh Michael dan kawan-kawan begalnya, di mana Arjun akan sangat dibuat terkejut saat baru menyadari jika pemuda polos bernama Aceng yang sudah memberitahunya tentang bukit ini ternyata adalah masih satu komplotan dengan Michael yang sengaja menjebaknya agar mendatangi tempat ini. Tak cukup sampai situ saja kejutannya, Arjun dibuat pingsan dan dibawa ke tempat lain untuk dipertemukan dengan otak atau dalang di balik ini semua, yaitu sang bos besar, yaitu Ye. Mungkin sebagian Anda sudah bisa menebak jika otak di balik kejadian aneh ini tidak lain dan tidak bukan adalah Raksit dan Depika kekasihnya. Mereka berdua adalah para pembunuh bayaran yang sengaja disewa oleh Kayal untuk menghabisi Arjun, suaminya sendiri. Sempat ngahuleng tarik, Arjun yang masih tidak percaya dengan semua ini pun memilih pasrah ketika Raksit akan menembaknya. Dan ya, Raksit sengaja menunda eksekusi karena penasaran dengan apa sih yang sudah Arjun lakukan. Sampai-sampai Kayal istrinya tega menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suami sendiri, di mana Arjun tetap yakin dengan anggapannya bahwa Kayal istrinya tidak mungkin sampai tega melakukan ini terhadapnya. Melihat keteguhan hati seorang Arjun yang tetap yakin dan percaya pada istrinya, membuat Dika menjadi simpati, hingga akhirnya jujur bahwa Kayal tidak sendirian dalam hal ini, melainkan ada campur tangan selingkuhannya yang sengaja merencanakan ini semua demi agar bisa hidup bersama dan menghabisi Arjun untuk selamanya. Meski sudah dijelaskan seperti itu, Arjun yang sejatinya sudah tahu sang istri pernah berketahuan berselingkuh pun tetap yakin bahwasannya jika memang benar Kayal selingkuh lagi dan ingin hidup bahagia bersama pasangannya atau kekasih barunya, Kayal tidak mungkin sampai tega menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. I like this guy, karena Arjun masih nil. Dik, yang kasihan pun kembali menegaskan bahwa Kayal dan selingkuhannya sudah membayar mahal mereka untuk membunuh Arjun. Yang jikalau Arjun masih sayang dengan nyawanya, Dik mengajukan sebuah tawaran agar Arjun membayar 2 kali lipat lebih besar. Selain nyawanya akan diampuni, Dipika dan Raksit pun akan dengan senang hati balik membunuh Kayal dan selingkuhannya untuk Arjun. Layar sejenak, kita akan dibawa flashback ke 10 tahun lalu untuk melihat latar belakang dari sosok Dipika dan Raksit yang ternyata adalah pasien rumah sakit jiwa khusus para kriminal tingkat berat yang telah melakukan berbagai tindakan amoral, di mana Dipika sendiri dinyatakan sebagai sosok yang mempunyai kepribadian antisosial, manipulatif, cerdas, tidak memiliki rasa bersalah, dan sudah membunuh teman sekamarnya sendiri hanya gara-gara hal yang sepele. No remorse, no empati. She is very dangerous. Suatu hari, Dipika
yang memiliki paras lumayan. Cantik pun menjadi incaran para penjaga yang berniat melakukan pelecehan di sebuah lorong yang sepi, di mana momen itu menjadi awal pertemuannya dengan sosok Raksit yang soma-soma menjadi pasien di rumah sakit jiwa ini. Bahkan Raksit didiagnosa punya kepribadian sebagai psikopat yang tidak segan-segan membunuh siapapun yang ada di hadapannya. Itulah sedikit kisah tentang sosok Raksit dan DPK, yang merupakan pasangan serasi soma-soma psikopat kejam yang berkolaborasi dalam misi pembunuhan ini. Selain menceritakan tentang latar belakang mereka berdua, Raksit juga menceritakan tentang rencana mereka yang sudah diatur jauh-jauh hari. Raksit bahkan sudah menyelidiki tentang keuangan Arjun yang punya uang tabungan sekitar, kalau dirupiahkan ya, sekitar 16 miliar di dalam akun rekeningnya si Arjun ini. Sesuai kesepakatan tadi, Raksit dan Tipika akan mengampuni nyawa Arjun, bahkan dengan senang hati akan menghabisi Kayal dan selingkuhannya. Jikalau Arjun mau, asalkan Arjun memberikan seluruh tabungannya kepada mereka berdua. Tak ingin ditransfer, Raksit dan Tipika meminta uangnya dalam bentuk cash alias tunai, di mana Arjun disuruh untuk pergi ke sebuah bank yang ada di kota kecil yang ada di depan. Ambil semua uangnya dan masalahnya akan cepat beres. Run baby, run. Sesampainya Arjun di depan bank, ia terlihat masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Perkara istrinya selingkuh dan kabur dengan kekasihnya. Oke lah, dia masih bisa menerima, karena memang Kayal pernah ketahuan sebelumnya. Dan gak heran, penyakitnya kambuh lagi. Tapi kalau sampai menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suami sendiri, Arjun masih ragu. Karena 12 tahun pernikahan mereka, Kayal tidak mungkin sampai tega melakukan hal keji seperti itu. Daripada kebanyakan mikir, Arjun pun langsung menemui manajer bank untuk mengambil semua uang tabungannya. Yang ketika si manajer sedang pergi ke belakang untuk memeriksa stok uang tunainya, Arjun diam-diam mengambil sebuah beda tajam yang ada di atas meja untuk sebagai senjata perlindungan kalau-kalau situasinya semakin runyam. Sementara Arjun sedang mencaskan semua uang tabungannya, kita akan melihat Kayal yang sedang disekap di suatu tempat rahasia, di mana Tipika terlihat sedang mempengaruhi pikiran Kayal untuk seolah percaya bahwa aksi penculikan ini adalah didalangi oleh Arjun suaminya sendiri. AFF, persis seperti cara yang dipakai kepada Tipika pun mencoba membuat Kayal percaya bahwa Arjun suaminya telah berselingkuh dengan sahabat dekatnya sendiri yang bernama Anu. Dan aksi penculikan ini sia-sialah didalangi oleh si Anunya tersebut. Kembali ke Arjun yang sudah berhasil mendapatkan uang tunainya. Saat ia baru saja keluar dari bank, ada seorang pria lokal bernama, kita panggil saja Pak Samsul, yang menyuruh Arjun untuk mengangkat panggilan dari bilik telepon, di mana Arjun diminta untuk berjalan kaki sejauh 1 km untuk menunggu instruksi selanjutnya. 10 menit berjalan kaki, muncullah Michael dan kawan-kawan yang bertugas mengambil uang tunai tersebut, di mana Arjun dipaksa ikut dengan diikat kedua tangannya, tanpa Michael dan kawan-kawan sadari jika Arjun memiliki benda tajam yang ia sembunyikan di dalam lengannya untuk melepaskan ikatan itu secara perlahan. Dan ya, Arjun pun menikam pundak Michael, mengakibatkan mobil oleng, bahkan sampai melaju dengan posisi miring, akibat tak sengaja hilang keseimbangan. Sekilas adegan ini mengingatkan kita dengan adegan di film Warkop Dono Kasino Indro, dan memang sudah bukan rahasia baru lagi. Hal baru lagi, bagi perindapan selalu menampilkan adegan-adegan mind-blowing yang di luar nalar. Dari situ, Arjun pun semakin membrutal, hingga berhasil melumpuhkan mereka semua. Tersisa Michael yang Arjun ikat lehernya ke jok mobil menggunakan selotip. Arjun memaksa Michael untuk memberitahu tentang di mana Kayal istrinya berada, yang karena Michael ngeyel tidak mau buka mulut. Maka, inilah yang Arjun lakukan. Tepat saat Arjun sedang memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, muncullah aparat lalu lintas yang sedang melakukan patroli, di mana Arjun segera memberhentikan mobilnya dan langsung turun dari mobil. Namun, Poloho dan pilgubnya, ia malah menenteng pistol di hadapan petugas, sehingga Arjun diminta untuk tiarap dan jangan bergerak sedikit pun. Oke, di saat yang sama, Michael berhasil melepaskan ikatannya dan langsung mengambil piston lain yang ia miliki. Dan
inilah yang terjadi. Ya, petugas itu pun mati ditembak oleh Michael dengan Arjun yang terpaksa lompat terjun ke bawah tebing. Beruntung ia masih bisa selamat dan lolos dari bidikan Michael. Tak lama setelah Michael pergi membawa uangnya, Arjun pun kembali naik ke atas jalan untuk memeriksa kondisi si petugas. Namun setelah memastikan si petugas sudah mati, Arjun pun mengambil alih mobilnya untuk pergi kembali ke kota sebelumnya. Setibanya Michael di markas rahasia, ia langsung menyerahkan uang tunai yang jika dirupiahkan setara dengan 16 miliar rupiah, cukup untuk membeli mie ayam dibagikan kepada satu kabupaten. Setelah uang sudah di tangan, Raksit menyuruh Michael dan yang lain untuk berkemas dan bersiap-siap pergi meninggalkan tempat ini dan bakar semua barang buktinya. Come on, F. Di saat yang sama, Arjun terlihat masih kebingungan mencari kemana kaburnya si Michael, sampai ketika ia melihat bebenguk Pak Samsul yang tadi sempat menyuruhnya pergi ke bilik telepon. Disitulah Arjun akhirnya sadar, jika Samsul mungkin adalah salah satu orang bayaran Raksit dan masih satu komplotan dengannya. Arjun Pan membuntuti Samsul dari belakang, di mana Samsul sendiri memiliki rumah yang berlokasi cukup jauh dari pemukiman. Ia hanya tinggal bersama dengan ibunya yang sudah tua renta, ditemani oleh asisten rumah tangga dan anaknya yang masih kecil, yang jika dilihat dari wajah mereka berdua yang babak belur, bisa diambil kesimpulan, jika Samsul adalah tipikal majikan yang ringan tangan, alias hampang lengen, sering melakukan kekerasan. Begecuan Denggon, ibunya yang meski sudah tua dan tidak bisa jalan, tetap melakukan pembiaran pada apa yang putranya lakukan. Dan, ya, tepat saat Samsul selesai mengantar ibunya ke kamar, muncullah Arjun yang sudah berada di dalam rumah dan langsung menjatuhkannya yang tepat saat Arjun sedang menginterogasinya. Tiba-tiba ya, si ibu terlihat sudah memegang senapan mengancam akan menembak Arjun. Tetapi akibat matanya yang sudah rabun, beliau tak sengaja menembak satu kaki Samsul putranya sendiri, di mana tembakan kedua pun siap untuk dilayangkan kepada Arjun. Dan tebak apa yang terjadi? Yer, ibu Samsul pun mati tertembak oleh pelurunya sendiri, di mana Arjun tiba-tiba dikejutkan oleh anak panah yang menancap tepat di punggungnya. Karena ternyata adalah dua anak buahnya Raksit yang datang untuk membantu, di mana saat mereka sedang lengah, si bocah anak ART pun dayam-dayam memberikan sebilah pisau untuk Arjun bisa membela diri. Dan sesuai judulnya yaitu Vidamu Yarchi, yang berarti perjuangan yang gigih. Arjun terlibat pertarungan hand-to-hand dengan salah satu dari mereka hingga berhasil melumpuhkan ketiganya tanpa membunuhnya. Saat Samsul dan dua kawannya sudah menyerah, mereka akhirnya mau memberitahu tentang di mana Ciel berada, yaitu sebuah pabrik tua yang lokasinya tak jauh dari tempat ini. Entah siapa sebenarnya Arjun di masa lalu, apakah seorang mantan tentara, atau mantan agen khusus, atau pembunuh bayaran yang pensiun, atau punya masa lalu buruk lainnya. Entahlah. Satu hal yang pasti, Arjun adalah seorang suami yang pernah tersakiti oleh seorang istri yang tidak tahu diri. Dan luar biasanya ia masih saja mau mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan perempuan yang seperti itu. Bermodalkan busur panah dan senapan yang ia ambil dari rumah Samsul, Arjun pun mendatangi pabrik tua yang menjadi markas utama Raksit dan TPIK, di mana Arjun benar-benar membrutal menghabisi semua anak buah Raksit yang ada di luar. Sama seperti yang lain, Aceng dan satu kawannya pun tak mampu mengimbangi kemarahan hati seorang suami yang tersakiti, di mana sekarang Arjun akan melawan Michael yang sudah menunggunya di dalam. Dan saat sudah terdesak, Michael pun menggunakan barang yang ada di sekitar, yaitu sebuah gerinda, untuk sebagai senjata. Tak hanya itu saja, ia bahkan dibantu oleh Dipika yang baru muncul. Tetapi Michael pun tewas ketika sengaja tersungkur dan gerinda yang tepat membelah wajahnya. Sementara untuk Dipika, ia dengan cepat menutupi wajah Arjun dengan sebuah kain, dan tiba-tiba bok-lebok separuh badan Dipika jatuh ke dalam cairan asam yang membakar dan akhirnya menewaskannya. Di menarik Said yang melihatnya pun langsung bangkit dan menendang jatuh Arjun hingga terjadilah final battle yang cukup menegangkan. Sebuah pengait rantai tak sengaja menancap di belakang tubuh Raksit yang membuat Arjun bisa langsung menariknya tepat di atas mesin penggiling. Raksit diancam akan dijatuhkan
apabila tidak mau memberitahu di mana Kayal disekap. Namun sungguh di luar dugaan, bukannya takut atau mencari cara melepaskan diri, Raksit justru malah dengan sengaja menjatuhkan dirinya sendiri, agar Arjun tidak pernah bisa menemukan di mana istrinya berada. Yustil tak sesulit yang dibayangkan. Arjun berhasil menemukan Kayal yang diikat dan dikurung di sebuah ruangan bawah tanah di pabrik tua. Tak lama, seperti biasa, muncullah para petugas aparat yang datang ke lokasi sangat terlambat dan tinggal enak saja mengevakuasi para pelaku untuk dibawa ke kantor polisi. Setelah Kayal ditemukan, Arjun langsung mengantarkannya ke rumah orang tuanya untuk diserahkan sesuai rencana awal. Disinilah Kayal akhirnya sadar bahwa Arjun adalah sosok pria bertanggung jawab yang meskipun dimintai cerai, Arjun tetap menyelamatkannya atas dasar kemanusiaan. Dan itu patut dicontoh bagi para laki-laki yang hatinya sedang patah hati dan tersakiti.